siapapun itu atau sponsor nanti yang membayarkan, bahwa acara ini harus berlisensi, artinya harus memberikan hak ekonomi pencipta lagunya gitu. Karena kalau misalnya tidak, acara ini melanggar hukum. Karena di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 itu disebutkan jika tidak memenuhi atau tidak ada lisensi, tidak melakukan itu ada dendanya, bahkan sampai ada pidananya gitu. Dan ketika nanti ada pihak yang menuntut acara itu, tentu penyanyinya atau performernya itu akan terlibat gitu. Makanya itu saya bilang, yuk kita ingetin sama penyelenggara acara bahwa mereka harus memberikan hak ekonomi pencipta lagu. Bang, terkait selain penyelenggara acara, sebenarnya tidak terbayarkannya hak untuk pencipta lagu ini, apakah juga terhubung dengan LMKN dan sebagainya? Bagaimana proses collectingnya sehingga kok bisa ada yang dapat nol juga itu? Yang dapat nol tuh banyak banget ya. Bahkan sekelas Mas Dhani cuma dapat 400.000, Mas Piyu 300.000, Teh Rika 150.000. Itu lucu banget kan. Padahal kita tahu lagu-lagu Dewa gitu, lagu-lagu Padi banyak banget dipakai. Nah, terkaitnya gimana? Jadi sebenarnya gini, berdasarkan hukum positif yang ada dan ini selalu dibicarakan adalah dibilang penyanyi atau siapapun pengguna itu membayarkan hak ekonomi pencipta melalui lembaga manajemen kolektif nasional gitu. Jadi sebenarnya yang memiliki hak untuk mengkolek dan mendistribusikan royalti adalah LMKN melalui LMK yang ada nih. Jadi ada lembaga manajemen kolektif tuh ada 12 sekarang. Tapi terus di atasnya itu ada lembaga manajemen kolektif nasional. Mereka yang mengkolek dan mendistribusikan. Nah, harusnya ini adalah kerjaan mereka gitu. Karena apa? Mereka juga mendapatkan biaya operasional 20% dari seluruh royalti yang didapatkan selama tahun itu gitu. Jadi hierarkinya gitu. Jadi LMKN yang mengkolek lalu mendistribusikan kepada LMK yang ada 12, lalu mereka mendistribusikan kepada anggota-anggotanya. Ya, pencipta lagu diberikan. Mereka dapat kuasa, LMK ini dapat kuasa dari pencipta lagu untuk mengkolek dan mendistribusikan gitu. Kalau sistem koleknya gimana, Bang? Apakah itu yang menjadi problem utama? Apakah lemah sehingga tidak mengetahui ada konser di sana, di sini, sehingga tidak punya lisensi, tidak bayar dan sebagainya? Ya sebenarnya kalau kita mau bicara langsung ya ini sistem yang dibuat oleh LMKN ya lemah gitu. LMK tidak bisa menjangkau banyak tempat. Jadi mereka bilang penyelenggara pada nggak mau bayar nih, IO promotor pada nggak mau bayar. Ya cari cara dong gitu. Kalau nggak mau bayar laporkan gitu. Kalau ngelaporin biayanya berapa? Ya harus ada langkah hukum, harus ada contoh supaya sistem ini berjalan dengan baik gitu. Yang ada sosialisasi itu juga kan mengambil banyak uang ya, biaya gitu. Membuat sosialisasi di daerah ini rame-rame, membuat acara ini gitu, itu juga kan perlu biaya gitu. Coba ambil satu langkah hukum yang tegas kepada satu promotor atau satu IO, lakukan itu. Jadi yang lain juga akan mikir jika tidak membayarkan hak pencipta lagu dengan lisensinya gitu. Jadi ya memang kalau mau dibilang ya ini kerja dari LMK dan LMKN yang tidak maksimal tuh. Tapi Bang Haji, ini juga kayak problematika, nggak banyak pencipta lagu yang hidupnya yang kita tahu bahkan lebih memprihatinkan daripada yang nyanyiin. Yeah. Itu juga salah satu konsep sama. Ya sebenarnya gini, ketika kita membicarakan tentang ini, misalnya orang bilang, Ji, lo tuh duit aja gitu, emang lo nggak cukup hidup lo? Cukup, alhamdulillah. Saya beruntung menjadi seorang pencipta lagu yang juga bisa bernyanyi gitu. Atau dibalik, menjadi seorang penyanyi yang juga bisa menciptakan lagu gitu. Tapi banyak sekali pencipta lagu yang bukan performer, atau performer tapi yang tidak banyak manggung gitu. Jadi lagunya hits banget, tapi dia tidak dapat haknya. Jadi dia cuma melihat
bagaimana penyanyi-penyanyi yang lagunya dia ciptakan itu bisa ganti mobil, ganti rumah, jalan-jalan ke luar negeri, hidupnya baik, tapi dianya tidak gitu. Nah itu kan, itu yang harus kita pikirkan bersama gitu. Jangan pikirin tentang Anji Ahmad Dhani, Piyu Padi, Rika Ruslan atau siapapun pencipta-pencipta lagu yang bersuara ini. Kami itu hanya menjadi corong supaya berita ini teramplifikasi dengan lebih besar lagi, lebih luas lagi gitu. Banyak ribuan pencipta lagu di belakang kami yang nasibnya kurang baik ya, atau bahkan bisa dibilang tidak baik gitu. Sementara penyanyi-penyanyi yang membawakan lagunya itu nasibnya sangat baik karena lagunya hits. Banyak loh pencipta lagu hits yang namanya tidak terkenal gitu. Ya mungkin teman-teman sorry nih Mas Denny Casmala gitu. Musisi pasti tahu Denny Casmala, tapi kalangan umum belum tentu. Bahkan yang membawakan lagu ini, izinkan aku untuk terakhir kalinya berharap tak berpisah. Itu banyak penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu itu tidak tahu bahwa pencipta lagunya itu Denny Casmala gitu. Karena Denny Casmala itu bukan penyanyi misalnya, bukan performer yang seperti Anji yang sering diberitakan katakanlah gitu. Jadi kita mesti memperhatikan banyak teman-teman pencipta lagu yang dengan nasib yang berbeda-beda ya. Bang Anji, apakah selama ini sistemnya sudah memastikan bahwa saat mendapatkan license itu artinya sudah dibayarkan royalti itu? Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah ketika royalti itu dibayarkan akan sampai kepada pencipta lagunya gitu ya? Nah, inilah transparansi yang memang kami tuntut dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Gitu. Transparansi inilah. Gak pernah dapat auditnya, hasil auditnya. Jadi gini. Jadi sebenarnya kami mendapatkan laporan, tapi ya udah laporannya dalam bentuk, bahkan ada yang laporannya cuma invoice aja, pembayaran royalti tahun ini, katakanlah 10 juta. Rinciannya seperti apa nggak tahu. Gitu. Ada LMK yang kasihnya kayak gitu. Lalu juga ada yang memberikan dari TV sekian, dari radio sekian, dari konser sekian, dari ini sekian gitu. Nah tapi yang jelas audit keuangan atau kinerja ini sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan juga ada di dalam PP 56. Dikatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional harus memberikan audit kinerja dan keuangan kepada publik minimal 1 tahun sekali dan minimal di satu media cetak dan satu media elektronik. Nah itu sampai saat ini sih tidak. Makanya waktu itu Aksi bilang, kami memberikan surat kepada LMKN untuk memberikan laporan keuangannya, laporan kinerjanya. Tapi waktu itu mereka bilang mereka tidak berwenang untuk memberikan laporan itu kepada pencipta lagu gitu. Itu agak-agak lucu sih memang sebenarnya. Mereka mengkolek royalti dari pencipta lagu, mereka ambil 20%-nya yang lalu dibagikan kepada LMK. Tapi mereka tidak melaporkan kepada pencipta lagu, padahal itu duitnya pencipta lagu. Katakanlah gitu sederhananya gitu. Kita bicara misalnya di luar hierarki, di luar hukum gitu. Kita bicara logika, karena sebenarnya hukum itu harus berdasarkan logika juga. Bang, regulasinya audit itu dilakukan oleh LMKS sendiri atau sebenarnya pihak ketiga yang membuat kepercayaan terhadap audit itu menjadi lebih baik? Yang saya tahu ya mereka melakukan audit itu yang dilakukan oleh mereka gitu. Jadi tapi mereka melaporkan kepada publik, kepada masyarakat. Di situ disebutkan di PP 56 dan di Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa mereka harus melaporkan kepada publik atau masyarakat. Gitu. Tapi pernah ini juga nggak kayak langsung komen ke LMKN-nya kenapa kayak gini? Waduh, kita kalau misalnya komentar di sosial media gitu atau mention atau nge-tag atau apapun nggak pernah dibales tuh, nggak pernah direspons, jadi bingung juga ya. Kalau dalam pertemuan kita juga membicarakan ini, selalu yang dibahas adalah penyelenggara nggak mau bayar gitu. Makanya sekarang saya dan banyak teman-teman yang juga tergabung di dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI, ini kami banyak ngomong kepada penyanyi
dan manajemennya. Kenapa? Supaya langsung, kan mereka berhubungan ya gini. Manajemen artis itu atau manajer itu langsung berhubungan dengan pihak penyelenggara. Jadi bilang ke pihak penyelenggara, guys, kalau kalian mau undang kami, jangan lupa untuk membayarkan hak pencipta lagunya ya. Gitu. Kan di luar negeri banyak luar negeri itu menjalankan sistem ini gitu. Sebelum kita manggung kita ditanya song listnya apa, dibayarkan dulu lisensinya gitu. Tapi ngomong-ngomong, dari beberapa penyanyi yang membawakan lagu saya juga kan nyanyi di luar negeri gitu. Tapi saya dari konser bisa nol tuh agak-agak bingung saya. Kan pasti membayarkan ya. Tapi kok dari konser nol gitu. Kayak Judika pernah nanya langsung ke saya, Ji, nanti gue ada konser nih di Malaysia. Judika oke. Judika tuh selalu berkomunikasi sama saya. Maksudnya kayak dia nanyain, Ji, dapat nggak gitu? Enggak nih Jud, gue nol dapetnya gitu. Karena apa bang itu nolnya itu? Kalau menurut analisa teman-teman dan Bang Anji itu? Bingung saya juga. Karena ini juga saya tanyain, maksudnya analisa kami, ya kami menduga tidak adanya transparansi ini adalah ya kebingungan sistem perhitungan gitu. Atau bagaimana, saya juga makanya saya nggak ngerti. Makanya kami menanyakan kepada LMKN laporannya seperti apa sih gitu. Maksudnya jangan cuma bicara penyelenggara nggak mau bayar, ada loh penyelenggara yang bayar. Kalau yang penyanyi yang ke saya ngomong, Ji ini nanti akan dibayarkan ya gitu. Tapi di saya konser nol. Dan saya bisa kasih laporannya gitu. Maksudnya memang ada. Kalau ditanya kenapa saya nggak tahu gitu. Jadi LMKN dong jawab. Apakah Bang, itu yang nominal yang pantas untuk didapatkan? Oke, sistem ya. Nah, jadi kalau misalnya LMKN itu membuat sistemnya selama ini adalah 2% dari tiket yang terjual atau dari budget produksi. Katakanlah budget produksi 1 miliar. Ya maksudnya lighting, panggung, sound system dan lain-lain gitu. Katakanlah 1 miliar budget produksi. 2% dari 1 miliar itu adalah 20 juta gitu. Itu dibayarkan pro rata. Itu bisa, tapi itu sangat mudah terjadi apa ya namanya? Bukan diskriminasi, akan sangat mudah terjadi kebohongan data gitu. Bisa aja nanti dibilang budget produksinya cuma 200 juta nih gitu. Jadinya 2% dari 200 juta kan jadi kecil sekali gitu. Atau dari harga tiket bukan harga tiket, dari tiket yang terjual. Kalau tiket yang terjual itu artinya dia dibayarkan setelah acaranya selesai, bener dong. Bisa lupa, bisa bohong laporannya, yang terjual 5.000 ngomongnya 1.000. Sangat mungkin terjadi, apalagi ini di seluruh Indonesia. Nah, aksi memberikan alternatif, yaitu direct licensing. Dan ini boleh loh. Direct licensing ini maksudnya dilakukan di banyak negara juga. Yang sistem ini akan jauh lebih transparan dan mudah perhitungannya dan bisa dilakukan atau dibayarkan sebelum acaranya terjadi. Perlu dicatat, penyanyi, kan saya penyanyi juga, kami itu bisa nyanyi di atas panggung setelah dibayarkan, lunas, baru nyanyi di atas panggung gitu. Nah, pencipta lagu juga bisa. Gimana caranya? Ya dengan sistem dihitung. Kalau kami mengajukan sistem 10% dari fee artis. Oke? 10% dari fee artis yang dibagi jumlah lagu. Katakanlah fee artisnya 100 juta. Kita yang supaya mudah ya. 10% dari 100 juta adalah 10 juta. 10 juta dibawain jumlah lagu. Lagu yang dibawain 10. Jadi masing-masing lagu akan dapat 1 juta. Anji, katakanlah Anji 100 juta. Artinya hak komposer yang harus dibayarkan nih cuma 10 juta. Artinya, dan Anji biasanya bawain 10 lagu dalam satu show karena 1 jam ya. Artinya satu lagu ini harganya cuma 1 juta. Pencipta lagu dapat 1 juta, musisinya 100 juta. Jauh kan? Gitu. Sebenarnya sangat logis. Sangat logis. Dan ini juga tidak lebih besar juga dari yang sistem LMKN bikin 2% itu tadi. Sangat logis, 10% dari fee artis. Kita sudah tahu fee artisnya berapa dari awal kontrak. Jadi itu sangat mudah perhitungannya. Lalu juga kecil sebenarnya hasilnya. Tapi kalau sistem ini diberlakukan secara nasional, katakanlah ada satu lagu yang sangat hits gitu.
ya udah deh menunggu kamunya Anji deh atau dia. Ada masa di tahun 2016 2017 itu band-band musisi-musisi sampai musisi besar sampai yang bayarannya ratusan juta itu bawain lagu dia loh di panggungnya. Banyak banget. Coba bayangkan dalam satu hari jika 100 kali lagu itu dibawakan, ada yang bayar 1 juta, ada yang bayar 200.000, 3 juta. Satu hari itu saya bisa dapat lebih dari 50 juta. Bayangkan deh. Memang pencipta lagu kecil dapat dari per event, tapi jika kumulatif ya besar. Dan besar itu memang haknya loh. Jadi tidak menyulitkan penyelenggara, menguntungkan pencipta lagu. Dan itu memang wajar sesuai haknya gitu. Itu sistem yang Aksi tawarkan, 10% dari fee artis. Yang juga dibayarkan sebelum acaranya dimulai gitu. Sama seperti pencipta lagu. Sama seperti penyanyinya. Kru dapat, orang panggung dapat, manajer dapat, road manager dapat, teknisi, orang sound, orang wardrobe, make up artist dapat bayarannya 500.000, 1 juta sampai 5 juta. Pencipta lagu nol. Security dapat. Security-nya juga bisa dapat. Enggak. Ini buat teman-teman wartawan, kita bicara logis ya gitu. Dalam sebuah show musik gitu, konser, musisinya udah pasti dapat dong. Kru dan teknisi dan lain-lain itu dapat. Masa pencipta lagu yang menjadi bahan bakar utama dari pertunjukan ini, masa dia nggak dapat? Maksudnya di mana letak keadilannya? Itulah yang kami suarakan. Teman-teman semua, kita mulai move on yuk ke arah yang oke, ada terjadi pelarangan ini itu adalah sebuah gejolak yang terjadi yang menurut saya memang harus terjadi dalam sebuah revolusi. Ini akan ada revolusi dalam tata kelola industri musik Indonesia. Dan itu biasa terjadi nih. Ya udah, maksudnya, tapi saya juga pengen teman-teman wartawan juga bilang kepada penyanyi, menyuarakan tentang ini juga kepada penyanyi bahwa pencipta lagu itu bukan menyerang penyanyi sebenarnya. Tapi karena penyanyi-penyanyinya ini juga banyak yang nggak mau sadar atau nggak mau menginformasikan kepada I.O, jadinya pencipta lagu gini loh. Gue nggak dapat hak ekonomi, kalian semua dapat, gue enggak. Ya udah, karena gue punya hak eksklusif atas karya gue larang sampai hak ekonominya terjadi. Kita ini bicara di luar Mas Dani dan Mas Once atau Teh Rika sama The Groove atau Badai dengan Krispati ya, karena mereka punya isu pribadi sendiri gitu. Tapi ini kita bicara secara umum. Tapi Mas Anji,